Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita begini, kita berdoa terlebih dahulu untuk kesyukuran atas kepahaman, kenikmatan dan yang kita dapat pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Mungkin pertama kita perlu itu ya, prihatin dulu ya. Prihatin atas peristiwa ya. Kanjuruhan. Ya, tragedi kan itu maksudnya ya. Saya kira teman-teman sudah berdoa gitu ya. Kalau yang belum sempat berdoa atau mungkin belum tahu gitu ya, yaitu tolong disempatkan untuk berdoa, terutama juga untuk keluarga begitu ya, untuk keluarga yang meninggal dunia. Jadi akhirnya apa ya, memperberat beban keluarga kan ya, sudah susah malang lagi ya. Dan apa namanya itu ya, dari peristiwa kemarin kita bisa melihat bahwa ternyata kita masih kesulitan untuk apa namanya itu ya, komunitas-komunitas ini itu kesulitan untuk melampaui amarah begitu ya. Jadi kayaknya ini pengelola supporter itu tidak cukup hanya mengumpulkan supporternya begitu ya. Tidak cukup hanya menjadikan supporter itu sebagai aset klub, tetapi juga memang penting ini untuk klub-klub supporter memberdayakan ya, membernya, anggotanya, terutama dalam hal melampaui ya energi kemarahan. Karena memang kalau energi kemarahan tuh memuncak, dia pasti disertai dengan penghancuran ya, agresivitas dan penghancuran. Dan itu memang berbahaya kalau terjadi secara massal. Dan memang itu gimana ya, kita juga nggak nyalahin polisi ya, karena ya hanya itu yang bisa dilakukan. Mau nggak mau, amarah itu mesti dilumpuhkan dengan kekerasan juga. Akhirnya kan force, counter force gitu kan. Kalau sudah force, counter force, ya sudahlah. Pasti kehancuran itu tidak akan bisa dielakkan begitu ya. Tidak akan bisa dielakkan. Dan mestinya juga ini ya, sebelum anak-anak itu menjadi anggota komunitas sosial ya, sebelum anak-anak masuk ke anggota komunitas yang lebih besar, mestinya sejak dari rumahnya gitu ya, sejak dari rumahnya sudah dibekali kesadaran untuk melampaui seluruh medan energi force. Ya kan gitu.
Tapi kelihatannya kan memang pembelajaran tentang kesadaran ini dikenal aja enggak gitu. Dikenal aja enggak. Ya kan? Apalagi dipahami, apalagi sampai dilakukan gitu ya. Jadi kan tahapannya itu harus diketahui dulu. Harus diketahui, lalu dipahami, nanti baru bisa dilakukan. Ini dikenal aja itu enggak, diketahui aja enggak. Ya kan? Dan artinya kalau rumah tangga, keluarga-keluarga tidak mengenal bagaimana mentransendensikan level kesadaran, artinya peradaban ya atau kebudayaan kita ini merosot. Jadi kan ada ruh zaman ya, ruh zaman. Ruh zaman kita ini berarti ini sangat terbelakang. Kayak itu. Kayak itu sedikit kita merespon lah ya. Kita merespon apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian mari kita lanjutkan ya. Mari kita lanjutkan halaman 138. Berarti kalau di bukunya ini 140 ya. 140. Ego atau pikiran takut jika tidak berpikir, dia menjadi lemah, menjadi tak berdaya. Kemudian dia menjadi tidak ada. Nah, masalah kebosanan relatif mudah ditransendensikan hanya dengan melihat bahwa kebosanan itu hanyalah rasa frustasi. Karena tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang baru. Maka kemudian tuh pikiran tuh selalu tertarik untuk mengejar ya pemikiran baru. Itu pikiran. Lalu kemudian untuk mentransendensikan keberpikiran, ya, apa maksudnya ini? Thinkingness ya. Untuk mentransendensikan thinkingness itu kan dunia pikiran ya. Itu keterjebakan dalam dunia pikiran. Kita mesti memfokuskan ya perhatian untuk mencari substansi dari tempat pikiran itu muncul. Jadi kita mesti mencari substansi dari dunia pikiran itu. Kita mesti mencari substansi dari dunia pikiran. Dari thinkingness ya. Nah, jika kita melihat, mencari apa namanya itu substansi dari dunia pikiran, maka dunia pikiran itu berakar pada sebuah
postulat ya. Dia berakar pada sebuah postulat. Lalu kemudian dari postulat tadilah kemudian kita mengoperasikannya sehingga menjadi kebenaran koherens, menjadi kebenaran yang bersifat kebenaran koherensi ya. Kan ada dua, kan ada kebenaran koheren, ada kebenaran koresponden. Ini coba dicek sudah tahu belum bedanya kebenaran yang bersifat koheren dan kebenaran yang bersifat koresponden. Coba dibaca lagi buku Power Force ya. Nanti bisa tahu tuh. Kebenaran koheren itu kebenaran yang atau fakta itu cocok dengan postulatnya. Punya koherensi pada postulat atau aksiomanya ya. Sementara kebenaran koresponden itu artinya kebenaran yang cocok dengan kenyataan empiris. Jadi, saya ulangi. Kebenaran yang sifatnya koheren itu maksudnya kebenaran yang cocok dengan argumen atau pernyataan itu cocok dengan postulatnya, cocok dengan asasnya, koheren dia dengan asasnya. Sementara kebenaran yang sifatnya koresponden itu kebenaran yang cocok dengan argumen itu cocok dengan dunia empiris. Berkorespondensi antara argumentasi itu dengan fakta empiris. Nah, seperti itu. Itu dibahas kayaknya, itu disinggung sedikit di Power Force. Jangan sampai lupa ini ya. Kadang-kadang itu saya melihat gitu ya. Saya melihat orang-orang teman-teman ya, jangan orang-orang kok jauh banget. Teman-teman yang mempelajari kesadaran kan pertama diberi asas non dual asas non dual. Mestinya itu kalau sudah tahu postulatnya, aksiomanya, asasnya, mestinya itu kata-katanya pas cerita tentang pengalamannya itu harus koheren dengan asasnya. Jadi dia punya kebenaran koherensi ceritanya itu. Lalu kemudian asas ini ya, berangkat dari asas itu lalu berkorespondensi dengan perilaku sehari-harinya. Kan mestinya begitu. Artinya dimengerti, dilakukan. Kan sudah diketahui ada asas. Cuma ya itu kadang-kadang kita belajar itu tidak pulang belajar langsung lagi tidak, seolah-olah dia tidak pernah tahu ada asas non dual. Kembali lagi dia mengalami mengalami inersia ya. Mengalami inersia seolah-olah dia tidak pernah tahu ada asas non dual.
Ketemu temannya di warung, lupa dia asasnya. Lalu ngapain belajar kalau asas tidak diterapkan? Asas tidak dimengerti, lah ngapain belajar? Kayak gitu ya. Ini penting. Oke. Itu nanti coba dilihat lagi di ubek-ubek. Saya lupa halamannya ya. Pokoknya tapi itu sepertiga terakhir lah. Hawking membahas jenis-jenis kebenaran. Jenis-jenis kebenaran. Itu paling penting ya. Oke. Lanjut. Satu quote lagi. Satu kalam lagi ya. Dengan memahami dan menerima di transenden. Runtuh itu maksudnya akar kediriannya. Akar kediriannya. Lalu menghilang setelah semua posisi dan dualitasnya dipasrahkan. Gitu. Nah, setelah akar kedirian, akar keakuan itu diruntuhkan, ya kan? Diruntuhkan, dinafikan begitu ya. Jadi dinafikan, maka kemudian itu awalnya model alam yang dimensi 3 berubah menjadi model alam dimensi 5, dimensi kelima. Itu konsekuensi dari perubahan posisi akar kedirian dari ego dari anania ke ilahiyah. Jadi perubahan dari dimensi 3 ke dimensi 5 ini adalah perubahan yang didahului oleh transformasi akar kedirian, transformasi oleh akar keakuan. Ya kan? Jadi bisa dibilang dimensi kelima adalah dimensi ketiga yang dipandang dari posisi transenden. Coba diulangi, diketik. Dimensi kelima adalah dimensi ketiga yang dipandang dari posisi transenden. Sementara dimensi keempat itu adalah dimensi keenam ya. Berarti dimensi keenam adalah posisi filosofis dimensi keempat, ya kan, yang dipandang dari posisi transenden, ya kan? Kalau ini kenyataan. Jadi di dalam jadi perubahan model alam atau model dunia atau model kepribadian dari kepribadian yang egois ke kepribadian yang wholeness
dari filsafat material ke filsafat oneness. Itu konsekuensi dari transendensi, akar kedirian, akar keakuan. Itu ya. Maka kemudian tuh jadi apa namanya? Akar kedirian tuh harus bisa ditransendensi. Jadi ego itu dia menghilang, musnah. Sebagaimana halnya bahwa wakul ja'al haq, ya kan? Jadi ketika kebenaran itu tiba, yang batil itu musnah, menghilang. Kemudian ego digantikan oleh realitas transendental. Ketika realitas transendental itu, maka kemudian kehidupan itu tersifati oleh sifat-sifat ilahiyah. Ya kan? Potensi yang aktual itu potensi ilahiyah, bukan lagi potensi ego. Oke. Kayak gitu ya. Pagi ini jadi. Dan ini apa ya? Kemarin diskusi ya, sama Bu Esti soal apa namanya itu. Ini kan saya apa istilahnya itu, menjelaskan proses transformasi personal yang berbasis ajaran la ilaha illallah. Dan dari sini kita bisa melihat ternyata sebenarnya ajaran la ilaha illallah itu punya dimensi klinis, ya toh? Punya dimensi klinis, tidak hanya dimensi mistik. Mungkin selama ini kita melihat la ilaha illallah itu pada dimensi mistik. Tapi dari pengalaman saya, selain dimensi mistiknya, juga punya dimensi klinis. Klinisnya bagaimana? Ya klinisnya dia mengubah, ya kan? Mengubah model alam kita, model dunia kita, model kepribadian kita. Dan akhirnya nanti mengubah model sosial. Nah, ini kan dimensi klinisnya dari ajaran la ilaha illallah. Mungkin ini yang perlu diperagakan. Selama ini mungkin terlihat itu ajaran yang sakral, punya dimensi mistis toh. Padahal enggak, dia punya tataran mistik tentu saja, tapi juga punya tataran filosofis, punya tataran psikologis, punya tataran sosiologis, bahkan ya kalau teman-teman apa namanya itu, teman-teman membaca salah satu karya ya, besar seorang mursyid terkenal, bahkan la ilaha illallah itu bisa menjadi prinsip untuk model teknologi. Teman-teman bisa searching di Google, seorang mursyid besar gitu ya, seorang profesor Dr. Syekh Saidi Syekh
Qadirun Yahya punya tulisan tentang teknologi Al-Quran. Ya, itu dimensi. Ya kan? Nah, kita belum sampai ke level teknologi, gitu ya. Belum sampai, kita baru sampai ke level ya sosial, ya sosiologi, dimensi klinis secara sosiologis. Ya, belum cukup level kita untuk membawanya ke level teknologi, tapi sudah dibukakan jalan. Sudah dibukakan jalan, tinggal ini kita ilmiahkan. Tinggal kita harus mau tertib asas, gitu ya. Jadi ternyata selama ini mungkin ajaran la ilaha illallah itu dipahami hanya sebagai sebuah dari dimensi mistisnya. Padahal kalau kita lihat, katakan ini dimensi mistisnya paling dalam, dimensi mistis itu kemudian mengubah posisi filosofis. Dari posisi filosofis yang material menjadi posisi filosofis yang hanya material, ya, menjadi posisi filosofis spiritual, positif oneness, spiritual material. Jadi tidak ada dikotomis. Lalu kemudian juga dari kepribadian posisi psikologis yang egois menjadi altruis misalnya. Nah, ini kan dampak dari kesadaran mistik la ilaha illallah, kan gitu ya. Mungkin juga kita akan sampai ke level sosial. Sosial sekarang ini kan pertama, kalau kita ikutin pemikirannya evolusi sejarah, ya. Itu kan masyarakat ini awalnya itu feodal. Lalu kapitalis. Terakhir kan nanti proletar itu kan, ya. Ini pandangan materialis kan begitu. Kita mungkin tidak akan begini arahnya. Jadi tidak akan memversuskan. Ya. Kita punya model baru, tapi yaitu di masyarakat 6.0. Kalau sekarang ini kita masih masyarakat kapitalis. 6.0 itu kita ya umatan wahidan itu, bahwa bermasyarakat itu dalam rangka untuk membangun bayang-bayang surga di muka bumi. Terlalu puitis, tapi itu saya akan mencarikan detail operasionalnya, bahwa masyarakat ini kemudian tuh jangan berakar pada materi kapitalis, ya kan? Jangan juga berakar pada kekuasaan, nanti jadi feodal, ya kan? Jangan juga berakar pada sosialis, nanti jadi nggak jadi-jadi, gitu. Tapi mestinya berakar pada la ilaha illallah, berarti masyarakat ini adalah berupaya untuk membangun bayang-bayang surga di muka bumi. Ya kan? Lalu kemudian masyarakat surgawi ini, katakan begitu ya, kita berimajinasi saja. Ketika masyarakat surgawi ini mungkin terancam oleh katakanlah alam, ya. Nah, situ muncul teknologi Al-Quran seperti yang diusulkan, ya, diperagakan oleh Sayyidi Profesor Qadirun Yahya, ya, misalnya begitu kan. Ada masyarakat surgawi ini terancam begitu. Nah, kita punya teknologinya untuk melindungi masyarakat ini.
Nah sekarang kalau kita lihat masyarakat sekarang ini justru akan didisrupsi, ya kan? Akan diganggu oleh teknologi. Ya, kebalik. Bagaimana mungkin masyarakat diganggu oleh teknologi? Bukankah teknologi itu mesti digunakan oleh masyarakat? Nah ini kita ya apa ya, kurang belajar, kurang membaca, banyakan ngopi, malas belajar gitu ya, akhirnya kecanduan. Kita mestinya itu bisa melahirkan sebuah keilmuan yang bersifat interdisiplin. Akarnya adalah kesadaran murni ilallah. Dari situ lahir filosofis yang utuh, yang oneness. Bukan hanya material, bukan hanya spiritual. Ini kan kita ini terjebak pada hanya spiritual atau hanya material. Dikotomi, ya. Dikotomi dia. Mestinya dikotomi ini sembuhnya dengan oneness. Ya kan? Setelah dikotomi lalu terjadi kan keterpisahan, pemisahan. Harusnya sembuhnya dengan diutuhkan, wholeness. Lah kita selalu mendikotomi antara spirit dan material. Akhirnya kemudian kita dipaksa harus memilih. Harus memilih antara spirit atau material. Atau kita malah aneh. Kita malah aneh, yaitu mencoba untuk mengintegrasikan. Loh, buat apa diintegrasikan? Oh, kenyataannya itu memang oneness kok. Sudah oneness gitu. Yang diperlukan itu bukan mengintegrasikan ilmu sebenarnya, tetapi yang diperlukan adalah mentransendensikan akar kedirian, bukan kemudian kita mau mengintegrasikan ilmu, malah nanti nggak jelas. Mestinya itu bukan integrasi, tapi transendensi. Nah, ini kritik ya, ini kritik saya ke kalangan akademisi. Saya kritik banyak hal, termasuk kritik sekolah. Tapi bukan berarti saya melarang orang untuk sekolah. Wong ponakan saya sekolah. Saya hanya mengkritisi sistemnya. Saya mengkritisi pengajaran agama, bukan melarang orang untuk beragama. Jangan disalahpahami. Saya mengkritisi sistem kedokteran, bukan berarti melarang orang ke dokter. Ada teman salah tangkap ya. Lu Bang Aswar mengkritisi berarti melarang. Lu sejak kapan mengkritisi sama dengan melarang? Nah, seperti itu. Sakit sendi tulang belakang. Ya itu mungkin coba di Anecer 30 ya. Kalau sudah, atau mungkin 20 shame. Kalau udah nyangkut ke tulang-tulang itu kalau nggak 30 ya 20. Di bawah 50 biasanya. Di bawah 50. Itu tolong diselidiki gitu ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi dari filosofis yang dikotomis lalu menjadi yang oneness. Dan itu tidak mungkin oneness, tidak mungkin wholeness kalau akar kediriannya belum diilallahkan, belum ditransendensikan. Itu. Waduh. Kalau batuk, astagfirullah. Ya udah nanti di itu ya, gabung di grup Tapping for Healing.
kalau untuk bahas-bahas penyakit. Nah, kalau tulangnya sudah terjalung kere, itu nature-nya di bawah 100. Jadi untuk soal-soal apa namanya, hubungan antara gejala dengan nature, itu nanti gabung saja di Tapping for Healing ya. Kalau yang ini soal apa ya, proses apa namanya, lebih dissolving ego gitu ya, dissolving. Tapi harap dipahami bahwa hubungan antara gejala dengan nature itu tidak fix, jangan difikskan. Tiap orang itu beda. Ketika difikskan ya jadi resep. Jadi kalau ditanya memahami hubungan antara nature dengan gejala, ini tidak boleh difikskan. Posisinya selalu mungkin saja. Ya mungkin 20, mungkin 30, mungkin 50, mungkin 75, mungkin 100. Ya kan? Selalu posisinya itu possibility. Kita ngomongin soal kesadaran ya. Jadi nature kesadaran itu sebagai field of possibility. Jangan kemudian nih dianggap sebagai diagnosis yang fix, dihafalin. Makanya mau nggak mau harus coba cek semuanya ini gitu ya. Jangan field of possibility kemudian menjadi fix. Nah, itu kita kembali lagi ke cara berpikir material. Nah, seperti itu. Oke ya, itu dulu pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyakin belajar begitu ya. Banyakin baca buku. Oke, Mas Caming, monggo. Halo, Mas Caming. Wah, lagi masak. Ya, Kang, ya, Kang. Ya, Bang. Oke, silakan tutup. Oke, terima kasih Bang Azhar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang belum ikut training Tapping for Healing, besok ya kita ada kelas lagi untuk membahas modul 2. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.